Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ferry Nadi, and today I will explain about virtual market strategy. Pendahuluan, yang mana dalam dunia teknologi memiliki produk atau inovasi teknologi saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan bisnis. Banyak startup yang gagal bukan karena produknya buruk ataupun lebih jelek, tetapi karena tidak memiliki strategi yang tepat untuk membuat produk tersebut bisa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan rencana dan sistematis yang disebut go-to-market strategi atau GTM. Go-to-market strategi merupakan strategi yang membantu perusahaan menentukan bagaimana cara memperkenalkan produk atau layanan kepada pelanggan yang tepat melalui saluran yang tepat dengan pesan yang tepat. Lalu, go-to-market strategi itu sendiri adalah gambaran rencana komprehensif yang menjelaskan bagi perusahaan dalam menjangkau target pasar dan mengubah calon pelanggan menjadi pengguna atau pembeli. Strategi ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama ada siapa target pelanggan, yang kedua ada nilai apa yang ditawarkan produk, yang ketiga ada bagaimana cara menjangkau pelanggan, dan yang terakhir ada serta bagaimana produk tersebut dijual dan dikomunikasikan. Dalam konteks entrepreneurship, GTM sangat penting karena membantu startup menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Lalu, ada pentingnya tentang go-to-market strategi yang memiliki peran yang sangat krusial bagi sebuah startup atau bisnis teknologi. Strategi ini membantu perusahaan mengurangi risiko kegagalan saat peluncuran produk dan memastikan produk diterima oleh pasar. Selain itu juga BMT membantu bisnis yang fokus pada segmen pasar yang paling potensial, memberikan keunggulan produk secara jelas, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tentang GTM yang jelas, bisnis cenderung melakukan pemasaran secara acak boris biaya dan tidak memiliki arahan. Yang keempat ada peran branding dalam go-to-market strategi. Branding merupakan elemen dengan BTM karena sebagian besar keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor emosional. Branding membentuk persepsi, kepercayaan, dan pengalaman pelanggan terhadap suatu produk. Brand bukan hanya menjadi logo atau nama, tetapi brand itu juga adalah pesan yang dirasakan pelanggan, cerita di balik bisnis, serta nilai yang dipegang oleh perusahaan. Brand yang kuat akan memudahkan produk dikenali, dipercayai, dan diingat oleh perusahaan. Lalu ada yang kelima elemen branding untuk startup, yaitu pertama ada positioning menjelaskan posisi produk di benak pelanggan dibandingkan dengan kompetitor. Lalu yang kedua ada branding promise merupakan janji nilai yang diberikan kepada pelanggan secara konsisten. Yang ketiga ada brand story menceritakan latar belakang dan alasan berdirinya bisnis. Lalu ada values yang nilai inti yang menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis. Lalu yang terakhir ada visual identity meliputi logo, warna, tipografi, dan gaya komunikasi visual. Semua elemen ini harus saling selaras agar brand terlihat konsisten. Positioning statement. Ada penjelasan singkatnya, yaitu pertama ada siapa target pelanggan, masalah apa yang mereka hadapi, solusi yang ditawarkan produk, dan keunikan produk dibanding pesaing. Positioning yang jelas membantu pelanggan memahami manfaat produk dengan cepat dan membantu perusahaan fokus dalam pembangunan dan pemasaran produk. Yang ketiga ada channel dalam go-to-market strategi. Setelah positioning produknya selama tentunya berikutnya adalah membentuk channel atau saluran untuk menjangkau pelanggan. Channel digunakan agar produk dapat dikenal, diakses, dan digunakan oleh target pasar. Kemudian channel berikutnya membantu startup menjangkau pelanggan secara efisien tanpa membuang banyak biaya dan waktu. Yang kedelapan ada strategi partnership yang merupakan kerjasama antara bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Bagi
startup, teknopreneurship, kemitraan strategi, penting untuk memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mempercepat pertumbuhan bisnis tanpa harus membangun semuanya dari nol. Yang kesembilan ada digital presence yang keberadaan bisnisnya di dunia digital seperti website dan media sosial. Hal ini penting karena pelanggan modern mencari informasi produk secara online sebelum melakukan pembelian. Digital presence yang baik membantu meningkatkan kredibilitas dan memperkuat brand. Yang ke-10 ada digital marketing strategi. Setelah positioning produk, jelas langkah penting berikutnya adalah menentukan channel atau saluran yang menjangkau pelanggan. Channel digunakan produk agar produk dikenal, diakses, dan digunakan oleh target pasar. Pemilihan channel yang tepat membantu startup menjangkau pelanggan secara efisien tanpa membuang banyak waktu dan biaya. That's all for me, and thank you.